Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta PPG dalam jabatan dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk ke tes sumatif akhir di bagian profesional ya, modul profesional yaitu sumatif 6. Bentuk soalnya sudah saya pindahkan ke Word ya, karena di sumatif 6 ini batas Anda semua untuk menjawab hanya satu kali. Jadi hasil jawaban saya tadi sudah saya pindahkan ke Word dan jawaban-jawaban sudah saya pindah. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Pertanyaan pertama, kegiatan menghargai, menikmati, menilai, menekuni, dan mencipta karya sastra dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh daya apresiasi dengan tingkatan penikmatan, tingkat penghargaan, tingkat pemahaman, tingkat penghayatan, dan tingkat aplikasi merupakan apresiasi sastra. Bukan pengertian dari apresiasi sastra ya. Kemudian kita ke nomor 2, saya blok ya, biar nggak bingung, biar fokus ke tulisan yang saya blok. Memperkaya dan mempertajam kepekaan sosial, budaya, politik, religi, dan batin termasuk ke dalam manfaat dari sastra ya. Kemudian nomor 3, aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek evaluatif merupakan aspek dari apresiasi sastra. Nomor 4, bacalah gurindam berikut. Barang siapa berbuat jasa, mudahlah Tuhan mengampuni dosa. Maksud gurindam tersebut adalah orang yang berbuat amal akan diampuni dosanya oleh Tuhan. Nomor 5, baca dulu puisinya, pantunnya. Kalau kita pergi ke pasar, jangan lupa membeli cabai. Kalau kita rajin belajar, jawabannya ada di atas. Ini jawabannya, cita-cita pasti tercapai ya. Itu lanjutan pantunnya. Sekarang nomor 6, bisa Anda ada semua pause videonya ya, biar bisa baca karena ini kepanjangan dialognya. Langsung saja ke pertanyaannya. Konflik dalam penggalan drama tersebut adalah Fandik ingin merebut istri pedagang yang cantik. Nomor 7, bacalah kutipan teks cerpen berikut. 2 minggu setelah dapat telegram dari Imam, datang pula Wesel dan surat dari Santo. Ibu sangat bangga sampai meneteskan air mata bahagia. Ibu menyatakan kepada anak-anaknya agar tetap hidup seperti apa yang dilakukan selama ini. Jangan congkak karena kakak mereka banyak membantu. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut, dalam memberikan bantuan harus ikhlas. Silahkan dibaca kutipan pertanyaan nomor 8. Kita langsung ke pertanyaannya. Analisis yang sesuai terhadap isi teks cerpen tersebut adalah semut selamat karena sarangnya yang berada di dalam tanah. Kemudian nomor 9, bacalah teks berikut. Bukti bahwa tokoh Yudi memiliki watak sombong terdapat pada kalimat nomor 4 ya. Sambil menimang-nimang pialanya, Yudi tertawa terbahak-bahak dan mencibir temannya. Nomor 10, silakan dibaca dialognya. Kita langsung ke pertanyaan dan jawabannya. Kalimat yang tepat untuk mengisi dialog yang rumpang tersebut adalah, apa hanya itu usaha kalian untuk merubah takdir hidup kalian? Ya. Kemudian nomor 11, dibaca cuplikan novelnya. Pertanyaannya, konflik yang terjadi antara tokoh Tina dan ibu adalah pandangan mengenai takdir ya. Expect ke nomor 12, cuplikannya silahkan dibaca. Isi cuplikan hikayat tersebut adalah
Seorang laksamana yang sanggup berlayar dari hari ke hari untuk mencari pulau yang terasing. 13, silahkan dibaca. Puisi Siap Sedia, karya Hairil Anwar. Boleh di pause dulu kalau mau baca puisinya. Kemudian kita langsung pada inti pertanyaannya. Kata baja dalam puisi tersebut melambangkan tangguh ya. Nomor 14. Bacalah kegiatan apresiasi sastra berikut. 1. Mendongeng, 2. Menulis novel, 3. Memusikalisasi puisi. Kegiatan termasuk apresiasi kreatif ya. Kreatif. Kemudian next ke nomor 15. Baca kutipan cerpennya. Konflik pada kutipan cerpen tersebut adalah Asri malu pada pekerjaan ayahnya. 16. Baca cuplikannya. Latar tempat kejadian tersebut adalah di sekolah. 17. Silakan baca lagi puisinya. Majas personifikasi yang tepat untuk melengkapi lirik puisi tersebut adalah menjerit peluit kereta malam. Next ke nomor 18. Baca kutipan fabelnya. Makna majas, matahari mulai tenggelam, artinya hari hampir malam. 19. Baca kutipan cerpennya ya. Makna simbol perih rasanya hidup pada kutipan cerpen tersebut adalah hidup yang menyakitkan. Kemudian 20. Baca kutipan cerpennya lagi. Makna simbol takdir berkata lain pada kutipan cerpen tersebut adalah kenyataan yang tak sesuai harapan. Kemudian next nomor 21. Silahkan dibaca lagi kutipan dialog dramanya. Kemudian pertanyaan makna tersurat dari dialog di atas adalah Rina tidak memiliki baju untuk ke pesta ulang tahun Reno. Kemudian 22. Baca kutipannya. Kemudian pertanyaannya, masalah yang diungkap dalam kutipan drama tersebut adalah penculikan seorang anak perempuan. Baca 2 kutipan novel. Yang pertanyaannya, perbedaan latar sosial kedua kutipan novel tersebut adalah 23. Tuh perbedaannya. 1. Kehidupan di desa. 2. Kehidupan keluarga yang harmonis. 24. Baca puisinya Hairil Anwar, Siap Sedia. Suasananya dalam puisi tersebut adalah tegang. 25. Baca cuplikan novelnya. Suasana yang dibangun pada kutipan tersebut adalah kesedihan. Kemudian next 26. Bacalah kutipan novel berikut. Tema kedua kutipan novel tersebut adalah keimanan. 27. Baca cuplikan prosa lirik berikut ini. Sabainan alwi. Silakan dibaca. Pertanyaan tokoh sentralnya atau tokoh utama dalam prosa lirik tersebut adalah Sabainan alwi ya. 28. Urutkanlah tingkat apresiasi tersebut dari rendah ke tinggi. Urutannya adalah 1, 3, 4, 5, 2 ya. Expect halaman 29. Soal 29 ya, sorry. Silakan dibaca cuplikannya, cuplikan hikayatnya ya, hikayat Melayu klasik. Watak tokoh Laksamana pada penggalan hikayat di atas adalah penyabar. Kemudian terakhir nomor 30 dibaca cuplikan novelnya. Pertanyaannya, watak tokoh Panji dalam penggalan drama di atas adalah jahat.
Oke, para peserta PPG dalam jabatan, jawaban tes sumatif modul 6 atau akhir dari modul profesional ini, silahkan Anda submit sendiri di hybrid learning yang Anda punya masing-masing di akun ke Anda masing-masing. Silahkan di submit, dapat berapa ya, insya Allah nilainya tinggi. Karena saya juga belum submit, karena saya baru mindahin jawaban, saya jawab dulu, nanti saya jawab lagi. Semoga bermanfaat bagi para peserta PPG dalam jabatan dimanapun Anda berada. Silahkan share terus video saya untuk membantu teman-teman khususnya jurusan Bahasa Indonesia di seluruh Nusantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua supaya kita bisa sama-sama cepat punya serdik atau sertifikat pendidik. Ya. Oke, sekian dulu yang dapat saya bagi ilmu-ilmu kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, like, dan subscribe. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.